Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sedikit, yaitu tentang sabar. Sabar menurut bahasa artinya menahan, dan menurut pengertian syarak berarti menahan diri terhadap apa yang tidak disukai karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar memang kelihatannya sangat mudah, kedengarannya memang sangat mudah, tapi ketika kita menerapkan perilaku ini itu sangat berat. Contohnya saja ketika kita kehilangan uang sebesar 10 sudah. Pada saat itu kita hanya punya uang sisa 10.000 saja. Kemudian uang ini hilang segitu. Bagaimana sikap kita menerima terhadap kehilangan uang ini? Itu dengan cara sabar sudah. Itu kalau memang sudah bukan rezeki kita, ya sudah, kita ikhlaskan saja seperti itu. Itu adalah sikap sabar kita terhadap kehilangan. Kemudian setiap manusia pasti akan mendapat ujian dan cobaan di dalam hidupnya. Setiap manusia, entah itu mau kaya, miskin, ganteng, jelek, hatta seseorang yang maksum pun, Nabi Muhammad saja itu masih diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Beliau meskipun sudah terkenal maksum, terjaga dari perbuatan dosa, beliau ini masih diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya saja, beliau ketika berdakwah kepada kaum lupa sudah tahunnya. Intinya pernah berdakwah ke sana, yang mana beliau ini bukan hanya ditolak, melainkan juga dilempari oleh batu seperti itu. Kemudian Imam Al-Ghazali itu mengklasifikasikan sabar ini menjadi 3 macam. Yang pertama, sabru ala ta'ah. Pertama ini adalah sabru ala ta'ah, yang artinya sabar dalam ketaatan. Maksudnya sabar dalam ketaatan ini apa? Contohnya, kita ini kan diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat 5 waktu. Yang mana letak sabar di sini ialah ketika contohnya ketika kita bangun untuk sholat subuh, yang mana pada waktu itu kita waktu enak-enaknya untuk tidur, kita dipaksa untuk bangun, ya sudah, kita sabar, kita menjalani perintah ini karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh sabar dalam ketaatan. Kemudian yang kedua ialah sabru alal maksiyah. Kedua ialah sabar terhadap kemaksiatan. Maksudnya sabar terhadap kemaksiatan ini apa? Bukan kita sabar ketika melakukan maksiat, bukan. Maksudnya sabar dalam atas kemaksiatan ini yaitu ketika kita melihat kemaksiatan, ketika melihat lingkungan sekitar kita, kayaknya kemaksiatan ini sudah menjadi hal yang lumrah, kita itu bagaimana sabar. Bukan hanya sabar sih, bagaimana kita juga memberitahu bahwasanya ini perbuatan yang salah, yang keliru. Dan juga ketika kita sudah memberitahu ini
responnya terhadap kita ini tidak baik, ya sudah, kita itu sabar, tidak usah dengan sikap yang marah-marah. Intinya kita sudah memberitahu kepada orang lain di lingkungan sekitar kita itu bahwasanya seumpama perilaku ini adalah perilaku maksiat, seperti itu. Kemudian yang ketiga ialah as-sabru alal musibah. Yang ketiga ialah sabar ketika menerima musibah. Ketiga, sabar musibah, sabar terhadap musibah. Yaitu kita itu harus sabar, harus sabar. Contohnya saja, mohon maaf ya, seumpama ada dari keluarga kita, contohnya ayah kita ini sudah mendahului kita, ya kita itu harus sabar ya. Oke lah kita itu bersedih, oke lah bersedih. Cuman ketika kita itu bersedih, kita itu tidak boleh sampai berlebihan bersedihnya, sampai tidak terima, kok bisa ya bapak saya diambil sifat ini oleh Allah. Kita itu tidak boleh seperti itu. Kita harus menerima sebuah takdir bahwasanya ya sudah, waktunya sampai di sini bapak kita sudah meninggal, seperti itu. Kita harus sabar bahwasanya sudah ini ketentuan dari Allah, yang mana ketentuannya sudah tidak bisa diakhirkan atau diawalkan, seperti itu. Ya sudah, jalannya kita sudah untuk sabar bahwasanya ayah kita atau ibu kita seumpama sudah meninggal, ya kita sudah bertabah sudah, seperti itu dalam menyikapi peristiwa tersebut. Baik, mungkin hanya itu yang bisa dapat kami sampaikan tentang sabar. Saya sudah jelaskan panjang lebar sudah. Mungkin dari murid-murid, dari para siswa kami ada yang kurang paham atau mungkin ada unek-unek, sudah kami mohon untuk dipertanyakan. Saya mau bertanya tentang ya sabar ini, karena sabar ini kan gimana ya, orang apabila terkena musibah itu yang sulit untuk menerimanya, memang dari orang yang memberi tahu kepada kita atau memberi motivasi kepada kita itu gampang di dalam kita itu supaya meninggalkan rasa sabar. Tapi kan kalau orang tersebut tertimpa musibah seperti contohnya kehilangan apa gitu, pasti orang tersebut itu bakalan repot juga untuk menerima musibah. Yang saya tanyakan di sini, gimana cara menyikapinya? Gimana cara menyikapinya sabar dikala orang tersebut ditimpa musibah, yang mana musibah itu sangat berat, dan musibah itu repot untuk sembuh. Seperti contoh begini, apabila ada orang sakit, oke lah, pertama dia itu sabar di dalam sakit tersebut. Apabila sakit itu kambuh lagi dan itu berulang-ulang lagi, jadi gimana cara menyikapinya? Oke lah, itu dari situ. Pak, saya ada menanyakan, itu bagaimana untuk cara sabar menghadapi sholat yang lima waktu? Soalnya kan kebanyakan saya kalau itu sudah malas itu melaksanakan sholat. Untuk cara menghadapi daripada itu bagaimana? Terima kasih kepada anak-anakku yang sudah bertanya.
kami ulas satu persatu ya. Yang pertama itu dari atas nama Ahmad Fakih, itu mengulas sedikit tentang sabar terhadap tertimpa musibah. Tadi dia menyebutkan bahwasanya memang dalam menasihati orang sabar itu memang sangat mudah. Dia itu tidak tahu bagaimana dalam bagaimana ketika dia mengalami peristiwa tersebut, musibah tersebut, dia pasti juga akan merasakan ada rasa-rasa tidak terima seperti itu. Pasti sudah. Meskipun juga saya ini memang ketika seumpama ada satu teman tertimpa musibah, otomatis saya itu pasti merasa dia sudah sabar aja. Kemudian si teman ini bilang, iya sabar memang mudah memang dalam mengucapkannya, tapi kamu tidak tahu dalam bagaimana kita itu menyikapi atas musibah ini. Ketika kita diberi ujian ini pasti sudah rasa tidak terima itu tadi sudah ada seperti itu. Ya sudah, intinya kita sudah saling menasihati dalam kesabaran. Perkara itu menjadikan kita tidak terima, ya sudah, biarkan. Intinya kita itu sudah menasihati, sudah memberitahu bahwasanya sabar dalam mendapatkan musibah itu pahalanya sangat besar seperti itu. Kemudian tadi Ahmad Fakih ini menanyakan tentang bagaimana menyikapi musibah yang sangat berat. Dia tadi mencontohkan sakit yang berkelanjutan seperti itu. Saya mengambil kisah dari salah satu nabi, yaitu Nabi Ayub alaihissalam, yang mana beliau itu tertimpa suatu penyakit yang mana sakitnya ini bukan 1 hari 2 hari, tapi bertahun-tahun sakitnya seperti itu. Sampai sang istri ini sudah tidak mau sama Nabi Ayub seperti itu, dari saking parahnya sakitnya seperti itu. Nabi Ayub juga tidak meminta cuma berdoa lewat batas. Dan kan di Mobile Legends itu kan sudah tertera juga, ada peringatan juga, ada nasihat juga dari Monton itu untuk jangan lupa istirahat, mainlah Mobile Legends seposnya, tapi jangan lupa istirahat seperti itu. Monton ini sudah mengertinya kepada kita, masa kita tidak mau dimengerti seperti itu? Ya sudah, ada waktunya masing-masing, ada waktu kita untuk sholat, untuk main Mobile Legends, untuk makan, untuk istirahat, dan lain-lain seperti itu. Intinya pandai-pandai lah sudah membagi waktu seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan terkait pertanyaan-pertanyaan barusan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.